Semakin seseorang itu melenyapkan kediriannya, egonya, nafsiyahnya dalam wujud Allah, dalam nikmat Allah, dalam sifat Allah, maka semakin Allah eksiskan nama dia. Inilah, sembahlah Allah sampai kau merasakan mati sebelum mati. Ya, itulah al-yaqin. Tan yakin sukunuka 'inda jaulanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Ahmad rasulina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Kitab yang saya pegang nanti silakan jadikan sebagai pengumumannya. Kalau buat pengumuman pakai kitab Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, ya. Beliau setelah membuka kitab ini dengan tahmid dan salawat mengatakan amma ba'du, ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khassa hadhihi al-ummah bi khasa'isa wa syarrafaha bi mazaya. Allah itu memuliakan umat ini dengan kekhususan yang banyak sekali dan kelebihan yang luar biasa. Man faradat bihi anil umamis sabiqah, yang berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu enggak dapat ini, kita dapat itu, ya. Falam yusyarikha fihi musyarikun wala yunafisha fihi munafisun. Tidak ada satupun yang menyamainya, menyainginya. Ini umat kita. Maka meskipun umur umat ini pendek-pendek, kata Nabi, umru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku 60-an sampai 70-an. Jadi Bapak yang sudah 60, ya marhaban aja Pak ke malaikat maut. Katakan marhaban. Tapi katakan, ya Rabb, jika engkau mengambilku, ambillah dengan husnul khatimah. Jika kau panjangkan, maka panjangkan dengan afwa wal afiyah, ya, dengan maaf dan afiyah darimu. Wah, itu dahsyat itu, ya. Gimana Pak, yang sudah mau dekat-dekat? Ternyata sebelum 60 juga ada yang diambil. Tapi ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnaha mutamayyizatun anhum bil kamali wat tamam. Perbedaan ini perbedaan yang sangat sempurna, ya. Kalau bahasa yang dapat saya simpulkan begini, jika ada semua kebaikan di zaman dulu sampai zaman Nabi terakhir, maka semua kebaikan itu Allah kumpulkan di umat ini dan Allah sempurnakan dengan Nabi Muhammad, ditambah kekurangannya. Apalagi, jangan senang dulu jika ada semua keburukan pada umat terdahulu, semua maksiat di umat terdahulu, maka Allah pun juga kumpulkan di umat ini. Umat dulu ada yang liwat nggak? Homoseksual, ada nggak? Ada sekarang di umat kita. Umat dulu makan korupsi nggak? Korupsi. Makan riba nggak? Makan riba. Umat sekarang juga begitu, ya. Lengkap, mau apa aja maksiat zaman dulu ada sekarang. Bahkan ada yang nggak ada dulu. Maksiat nonton handphone kan nggak ada dulu, nonton TV. Ada Pak sekarang, ya. Lebih canggih kita maksiatnya. Dari semua itu yang paling tinggi, perbedaan yang paling sempurna, kata beliau adalah
awwal maziyatin bal hiya ummul mazaya wal fadail rasidu hadhil ummah minal iman wa kamalu yaqiniha billah. Kesempurnaan rasid itu bahasa Arabnya biasanya pulsa, energi. Rasidu hadhil ummah, energi iman umat ini dan energi yakinnya jauh lebih sempurna dari umat-umat terdahulu. Itu dia. Itulah sebabnya kenapa Dajjal itu turunnya ke kita, nggak turun ke umat Nabi Musa. Karena keyakinan umat ini nanti lebih kuat daripada keyakinan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa bisa lari jadi Laut Merah itu dibelah dengan tongkat. Itu tongkat bukan tongkat Nabi Musa sebenarnya. Tongkat Nabi Musa itu turun dari surga. Pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim, pernah dipakai oleh Nabi Adam. Nggak tahu dipotong bagaimana kok jadinya sebesar itu. Nabi Musa awalnya cuma menganggap itu kayu kecil. Apa yang ada di yaminika ya Musa, di tangan kananmu wahai Musa. Jawaban Nabi Musa, asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkau, yang aku bersandar dengannya. Itu Nabi Musa mandangnya, atau aku mengembala dengannya. Tapi Allah memberikan sejarah pada tongkat itu. Itu tongkat masih ada Pak sekarang. Tongkat masih ada, tapi di mana wallahu a'lam. Nanti tongkat itu akan diambil kembali oleh Imam akhir zaman. Semua benda-benda para nabi dulu akan dikumpulkan semua. Maka nanti akan banyak yang halu, ngaku-ngaku nih cincin Nabi Khidir. Ada yang datang ke saya bawa menyan Nabi Khidir. Lah, sejak kapan Nabi Khidir jualan menyan? Ya salam, ya. Ada tuh ya. Pakai mahar tuh. Maharnya lumayan, sekian berapa juta ya. Bisa kaya tuh Nabi Khidir tuh. Namun untuk menyebutkan ini, ya, untuk menyebutkan semua ini, beliau mengatakan di antara kelebihan-kelebihan itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah. Di antara yang ada dalam Sunnah hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Dhaif yang mana yang dipakai? Nah, beliau menjelaskan di sini bahwa para ulama dari dulu sepakat untuk menggunakan hadis dhaif. Ulama dulu sepakat menggunakan hadis dhaif. Siapa aja yang sepakat? Imam Nawawi, Imam Iraqi, Ibnu Hajar, Zakaria Al-Ansari, As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Laknawi. Begitu juga ayahanda beliau, ya, Sayyid Al-Imam Al-Walid. Banyak sekali. Al-Alawi. Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, ini paling ajib. Kitab uraian Sahih Bukhari yang paling lengkap itu namanya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutnya bukan kecerdasan dia, tapi ini Fathul Bari, pembukaan anugerah dari Allah Maha Pencipta. Maka jadilah syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi semakin seseorang itu melenyapkan kediriannya, egonya, nafsiyahnya dalam wujud Allah, dalam nikmat Allah, dalam sifat Allah, maka semakin Allah eksiskan nama dia. Inilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak yang nulis Sahih Bukhari, tapi yang paling masyhur cuma Sahih yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab, dulu saya pernah mengajarkan kitab beliau ini di Ma'had. Beliau punya kitab, ya, Syarhun Nukhbah. Apa kata beliau? Boleh menggunakan hadis yang dhaif. Yang penting untuk 4 hal. Pertama, fadilah amal. Apa arti fadilah? Keutamaan. Nah, ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, Jama'atut Tabligh, kitab Fadailul A'mal yang disusun oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, guru dari Sayyid Muhammad.
guru pengarang kitab ini. Jadi antum yang mahabbah kepada Sayyid Muhammad harus hormat kepada yang nulis kitab Fadilah Amal, Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Bahkan saya menyarankan setiap pencinta hadis Nabi punya kitab Fadilah Amal di rumahnya. Ya, silakan dicari ya, online tuh banyak. Kalau nggak ke Kebun Jeruk sono, di masjidnya Ahbab, kita jamaah tabligh. Murah, nggak ada hak ciptanya. Siapa aja boleh menerjemah oleh beliau. Itu boleh itu dibaca, ya. Di situ ada fadilah salat, fadilah zikir, ada fadilah Quran, sedekah. Yang penting fadilah jihad. Lalu ada kisah-kisah para sahabat. Nah, ini sangat saya rekomendasikan. Guru dari siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena Maulana Zakaria Al-Kandhalawi bolak-balik ke Madinah, Mekah. Kalau ada ulama sana datang, itu Sayyid Muhammad mengunjunginya. Tapi ada orang yang salah faham tentang hadis dhaif. Fadilah Amal itu dikritisinya dengan cara yang membabi buta. Ya. Dan dikatakan, wah, Fadilah Amal hadisnya palsu, hadis dhaif. Kita nanya, jadi ada anak muda tamatan umum SMA atau SMK lulusan UI ngomong ke saya, oh Ustadz, nggak boleh pakai hadis yang ada di Fadilah Amal, hadisnya dhaif. Oh gitu, enti sini, coba tunjukin mana hadis dhaifnya. Bingung dia, ternyata dia membeo kepada si gurunya, ustadznya. Ustadznya bilang dhaif, dia bilang dhaif. Kalau saya meneliti hadis sendiri, jadi saya punya standar dalam penelitian hadis. Mana hadis dhaif, mana yang tidak dhaif. Maka dalam beberapa majelis saya pernah mengajarkan kitab Fadilah Amal. Ada yang betul-betul dhaif sekali, saya nggak pakai, saya tinggalkan. Cuma Maulana Zakaria ketika ia menyebutkan hadis dhaif, dia mengikuti standar ahli hadis. Apa itu? Yubayyinuha, menjelaskan kalau hadis ini betul dhaif. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau kita muridkan hadis dhaif, anjurannya sebutkan kualitasnya. Siapa ulama yang mengatakannya dhaif, ya. Dikira Maulana Zakaria nggak ngerti kali sama mereka, ya. Dan uniknya apa? Hadis itu dia buatkan takhrijnya, penjelasan kualitasnya dalam huruf kecil. Di situ lengkap sumbernya mana, siapa aja perawinya, dan siapa yang mensahihkan, manhasan, mendhaifkan. Itu sayangnya tidak diterjemah. Sehingga orang-orang jahil yang taklid kepada gurunya, mereka ikut mendhaifkan isi kitab ini. Baik. Yang kedua, alla yashtadda dha'fuh. Kedhaifannya tidak berlebihan. Fala yu'mal biman farada bihil kadzdzab wal muttaham bil kadzib wa man fahusha la ghalatuh. Tidak boleh beramal dengan hadis yang diriwayatkan hanya oleh orang-orang yang kadzdzab, rawinya pembohong, atau tertuduh berbohong, atau punya kesalahan yang fatal. Nggak boleh. Nah, dan itu sudah dihindari oleh imam-imam kita. Masalahnya ada satu hadis, ini diriwayatkan oleh orang yang diperdebatkan kualitasnya. Ada yang mengatakan dia dhaif, yang satu lagi mengatakan tidak dhaif. Maka ini boleh dipakai. Imam Nasa'i misalnya, hadis yang nomor 5, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, berarti kitab hadis nomor 5. Itu beliau meriwayatkan hadis yang tidak disepakati kedhaifan periwayatnya. Nah itu, ya, itu agak pusing Pak kalau bahas itu nanti. Ya, saya ngajar hadis itu agak lama, ya, hampir 10 tahun belajar dan mengajarnya. Yang ketiga, ayan darja tahta aslin ma'mulin bih. Hadis dhaif boleh dipakai jika hadis ini sesuai dengan dalil-dalil yang pokok, baik Quran ataupun sunnah. Jadi ada dalil penunjang yang lain.
sebagai contoh misalnya, hari Jumat itu ada hadis keutamaan sholawat 100 kali, 80 kali, atau berapa kali pun. Hadis ini dhaif semua, tapi dia ada pokoknya, ada dalil sumbernya. Nabi mengatakan, aktsirus salata alayya fi yaumil jum'ah. Banyak-banyak sholawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, berarti hadis-hadis ini boleh diamalkan, gitu. Baik. Dan yang keempat, alla yu'taqada 'indal 'amal bihi thubutuh. Hadis dhaif itu ketika disampaikan, diamalkan, jangan meyakini kesahihannya. Nah, kita harus kemudian hati-hati juga. Siapa tahu barangkali ada versi yang lainnya. Kayak ini secara ilmu hadis ya. Maka nanti fasal-fasal yang disebutkan di sini semuanya, kalaupun ada hadis dhaifnya, hadis dhaif yang sudah direkomendasikan. Ya. Kita masuk ke kelebihan atau keutamaan umat Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama apa? Rasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Energi kekuatan umat Nabi Muhammad dengan iman. Imannya umat Nabi Muhammad ini lebih luas. Ya. Ayat yang sering kita baca, yang mana jika ayat itu dibaca, syaitan tidak akan masuk ke satu tempat di mana ayat itu dibaca. Surat apa itu? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Nabi mengatakan, man qara'ahuma atau man talahuma, siapa yang membaca keduanya, maka syaitan tidak masuk ke dalam rumah itu. Jadi jangan-jangan kita masih tengkar di rumah, sering konflik. Itu jangan-jangan karena nggak baca ayat itu di rumah. Ya, jadi kalau masuk rumah mau ngamalin nggak, Pak? Baca salam buat Nabi ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, salamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Terus salam ke Nabi, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Udah ada semua kan itu di tahiyat kita. Jadi itu boleh dipakai. Yang mengajarkan Imamuna Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa. Ya, silakan diamalkan itu. Masuk rumah baca apa? Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan disarankan oleh beberapa guru-guru saya yang wali-wali Allah, mereka yang sering rohaninya berinteraksi dengan Rasulullah, sebelum masuk rumah 1 langkah 3 langkah, undang dulu Nabi Muhammad, panggillah salam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau salawat kita. Baru mengucapkan salam kepada ahlul bait, orang yang di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu nama Allah. Salam itu bacaan yang suka dibaca oleh Rasulullah. Apa arti salam? Bara'atuhu anil aurati wal uyubi was sayyiati was syururi. Terbebasnya Allah dari semua keburukan aib. Itu arti dari assalam. Maka kalau rumah dimulai baca assalamualaikum, assalamu alaina, assalamu alaika ya Rasulullah, atau assalamu alaika ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu rumah akan diberkahi, dihilangkan keburukan-keburukannya. Kalaupun ada pertengkaran, cepat selesai. Ada masalah, cepat adem. Itu kalau sering baca. Ya, silakan diamalkan. Masuk kamar, bacain itu. Kita undang dulu Rasulullah masuk nurnya ke dalam rumah. Insya Allah baru rumahnya baitijan. Nanti ada aja cara untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kita ini kan kalau pulang capek, gampang emosi. Ya benar nggak bapak-bapak ini? Istri kita biasanya di rumah ngurusin anak, sewot juga kadang capek. Nah ini bisa diredam dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma rasidu hadhil ummah minal iman fa'azim wa nasibuha minhu kabir. Ya. Kekuatan energi umat ini,
Energi imannya sangat-sangat besar. Bagaimana besarnya? Li'annaha tu'min bikulli kitabin anzalahullah. Besarnya, luasnya pikiran umat Nabi Muhammad ini bisa percaya semua kitab suci, bisa percaya semua para nabi, ya. Wa bikulli malakin khalaqahullah, bahkan percaya dengan semua malaikat yang Allah cipta. Nah, ini tiga ini penting nih. Percaya sama semua kitab. Orang Yahudi percaya nggak sama Injil? Enggak. Orang-orang pengikut Nasrani percaya nggak dengan Al-Quran? Nggak percaya, nggak sempurna. Dia harus percaya seharusnya. Kita percaya nggak dengan adanya Taurat? Kita percaya dengan Injil? Kita percaya dengan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita percaya semua. Nabi Uzair, Ezra, Jones, Nabi Yunus, Abraham, Ibrahim, kita percaya semua. Nuh, kita percaya semua. Nggak ada yang nggak kita percaya nabi-nabi. Namun untuk ceritanya, kisah mereka kita selektif, gitu. Itu aja bedanya. Kita percaya dengan semua mereka, namun kalau ada berita masuk, nah kita seleksi dulu berita ini sahih atau tidak sahih. Dan inilah yang diabadikan dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya. Rasul Nabi Muhammad, ya, percaya dengan semua yang diturunkan kepadanya. Begitu juga orang beriman. Kita ini beriman gak? Di situ ada alif lamnya. Semua orang beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini dia. Semuanya para orang beriman umat Nabi Muhammad. Jadi alif lam di situ itu umat Nabi Muhammad. Wal mu'minun dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 285 itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita umat siapa nih? Berarti kita masuk dalam alif lam itu. Semoga nama kita tertulis dalam titik-titik itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semuanya amanah billah, percaya kepada Allah. Maka Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, itu juga Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Tuhan kita. Bedanya mereka mensifati Tuhannya mungkin sudah berbeda. Nabi Musa sama dengan kita, Nabi Isa. Tapi umatnya sudah ada yang menyimpang. Masa umat Nabi Musa ada yang mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Masa ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan Allah beranak. Maka surat Al-Ikhlas membantah itu semua. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak tunduk pada hukum sebab akibat. Karena melahirkan dan dilahirkan hukum sebab akibat. Dialah pencipta sebab akibat. Itulah makna Allahus Samad. Secara harfiah Allahus Samad, Allah tempat meminta, itu harfiah. Tapi kalau saya sebutkan makna asalnya Allahus Samad, Allah lah pencipta semua asbab. Pencipta semua asbab. Maka kepada Allah lah kita meminta supaya Allah ciptakan asbab-asbab yang baik untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Allah, malaikat. Mungkin sebagian kita sudah dapat kisah ini. Pengikut Nabi Musa tidak percaya lagi dengan Jibril karena dianggapnya Jibril berkhianat. Lah, bisa Jibril berkhianat? Jadi bagi mereka Jibril, Mikail itu musuh mereka. Jadi Bapak ini kalau nonton film orang-orang sana, orang barat, mereka memusuhi angel, memusuhi Jibril. Itu yang buat pasti orang Yahudi. Ya, sutradaranya atau pembuat ceritanya itu orang-orang Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa Jibril berkhianat, Mikail berkhianat. Itu bayangan mereka tentang malaikat, ya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa disebut berkhianat? Kok setelah Nabi Musa dia masih nurunin
kitab yang baru, itu kitab Injil. Makanya mereka ini tambah bingung lagi, kok ada malaikat turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sami'na, ya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak ada pembedaan terhadap semua para rasul, semua kitab-kitab, semua malaikat-malaikat. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar lalu kami taat. Ghufranak. Nah, ghufranak ini bahasa Arab itu kata benda tapi isinya meminta. As'aluka ghufranak. Aku meminta kepada engkau ya Allah, kami meminta kepada engkau ya Allah, ghufranak, ampunan engkau. Bahasa Arab ghafar, ghufran itu berarti penghapusan atau penutupan dosa. Ini beda ghafur, ghafar dengan afu. Kalau afuwun karim, afu itu artinya penghapus. Kalau ghafur ditutup. Maka kita kalau berdoa istighfar gimana? Astaghfirullahal azim, ya. Biasanya ada tambahan. Innallaha ghafurur, Allah Maha Ghafur, Maha menutupi semua dosa dan aib. Kalau Allah tidak tutupi aib saya, aib bapak ibu nih semua, waduh, kita bisa-bisa benci Pak semuanya. Kecuali yang sudah tasdik. Yang sudah tasdik, betul-betul membenarkan dari dalam dirinya. Gurunya berubah, dia nggak akan berubah. Ini cuma karena kita pindah tempat kajian, mulai jadi juri, ngeritisi kita. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu pemahaman dia. Ya, saya diprotes Pak. Ada laporan masuk. Kenapa pengajian yang malam Ahad, ya, Al-Badr, dipindah-pindah? Katanya mau khidmah. Lah ini bagian dari khidmah saya. Al-Badarnya pindah, ya saya ikut pindah. Bukan kita buat-buat sendiri. Dan itu saya cancel semua loh Pak. Majelis apa aja di luar saya cancel untuk Al-Badr. Insya Allah kalau tidak ada perubahan ke depan masih begitu. Kalau dia di kandang jurang, berarti hikam. Kalau di luar tergantung kesepakatan Al-Badr dengan tempat yang mau buat kajian. Tapi saya nggak butuh menjelaskan itu, ya. Kalau murid yang shadiq sama gurunya nggak suka jadi juri, ya. Jadi murid itu dua, ingat-ingat ya. Murid itu ada dua, murid yang shadiq, murid yang kazib. Murid yang sungguh-sungguh lahir batin dia berguru. Maka guru ini yang dia pandang bukan sesuai dengan nafsu intelektual dia atau nafsu spiritual dia. Kalau nggak cocok sama nafsu spiritualnya, nafsu seksualnya, bukan itu ya. Nafsu, ada nafsu keilmuan, intelektual. Nggak cocok sama dia, dia tinggal gurunya. Ini murid kazib. Murid yang tidak sungguh-sungguh. Maka jangan senang Pak Kiai kalau ada orang muji Pak Kiai. Siapa tahu dia muji Pak Kiai karena ada kecocokan paham dia dengan Pak Kiai. Ya, santai aja kita dipuji. Begitu juga kalau kita dicaci, biasa aja, jangan marah-marah juga, ya. Kecuali dia ngajak debat, ya, kita debat dengan dia dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya dengan cara yang terbaik. Jangan melambung kalau dipuji, jangan juga kemudian terpuruk kalau dikritisi, dicaci maki, biasa aja kita. Tapi aneh kasih tahu antum, murid terbagi dua, murid shadiq, murid kazib. Murid kazib ini kagum kepada sosok guru karena sesuai dengan latar belakang dia, politiknya kah, mazhabnya kah, manhajnya kah, atau sesuai dengan nafsu dia dalam berguru. Jadi berguru tuh jangan pakai nafsu, berguru tuh pakai ketulusan jiwa. Hilangkan ego kita, baru kita berguru. Jangan bawa ego dalam berguru. Ya, kalau antum bawa ego dalam berguru, ntar bilang, Pak Kiai Abdurrahman udah berubah. Dulu belum punya pesantren, gampang sapaan sama kita. Sekarang, sombong gitu. Ini contohnya nih. Jadi juri.
Tapi siap-siap pakai murid begitu ada terus. Akan ada terus. Jangan kaget. Ya. Jangan kaget. Tapi kalau murid yang shadiq ngomong apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah, guru kami sekarang sudah punya kesibukan yang luar biasa. Tolong sehat-sehatkan dia ya Allah. Ya, dia punya santri banyak ya Allah. Ya, bantu dia ya Allah zahir dan batin. Gitu seharusnya kalau sama guru. Bukan malah jadi guri kita ya. Dalam hati itu hati-hati. Jangan pakai nafsu dalam berguru. Baru disebut al-murid as-sadiq. Murid yang sungguh-sungguh, yang zahir batinnya sama. Kalau kazib enggak, banyak sekali. Cuma karena beda dikit, langsung diserang gurunya. Nanti ke depan kita akan banyak berbeda. Siap enggak beda? Beneran nih? Insya Allah, kayaknya gue kurang yakin ya. Banyak Pak nanti kita berbeda. Kalau antum menganggap guru harus sama dengan pikiran saya, lah siapa antum? Siapa kita? Mana kaedahnya guru harus ikut kesenangan murid? Itu dari mana? Ya, saya mencoba menghancurkan itu bertahun-tahun ketika saya berguru. Musibah saya paling tinggi apa Pak? Ayah saya tengkar sama guru saya Pak. Sama-sama orang yang hikmah ke satu zawiyah, satu surau. Tengkar mereka. Ternyata dikomporin sama orang sekitarnya. Bagi saya, ya salah. Ya. Untung sebelum itu kita dikasih hadiah oleh Allah. Ya, sering terbangun komunikasi batin secara rohani dengan baginda Nabi SAW. Sehingga setiap saya sholawat, koneksi itu muncul. Seakan-akan Nabi itu ada di hadapan. Seakan-akan. Ya, ntar jangan salah paham lagi ya. Sehingga itu menghibur. Waduh, ayah, guru, ya, kebayang dua-duanya nih, tengkar nih. Tapi sekarang udah baikan lagi. Ujian aja, ujian buat kita. Kita ini tetap nggak berguru kepada beliau kondisinya begitu. Tetap nggak hormat kepada ayah, dia lagi nggak baikan sama guru kita. Itu berat sekali tuh ya. Pengalaman saya tahun berapa tuh ya? Umur saya waktu itu masih 27 tahun. Lumayan juga tuh. Siap jadi murid yang shadiq ya. Kiainya enggak shadiq, itu urusan kiainya, ente urusannya ya. Urusannya kita ini gimana? Berguru shadiq atau tidak shadiq. Banyak sahabat saya cinta sama habaib, tapi habaib yang cocok sama politik dia. Giliran habaibnya enggak cocok politiknya sama dia, dihujat-hujat. Lah ini mah cintanya palsu. Berarti dia cinta kepada Habib Fulan karena kesamaan cara pandang politik. Nah, kita nggak mau ada murid begitu. Mau menghancurkan ego ini, ego pribadi, ya. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 136 ada perintah. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini ajaran yang tua. Qulu amanna billah. Katakanlah, qulu semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah. Kami percaya kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan juga yang diturunkan kepada kakeknya Rasulullah Ibrahim, Ismail. Ini jalur, satu jalur. Ada jalur yang lain, Ishak, Yakub, wal asbat, dan keturunan-keturunan nabi-nabi ini. Keturunan Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak siapa? Yusuf, itu paling kecil ya, nomor 2 paling kecil. Di bawah kecil ada lagi Benyamin ya. Sampai di Betawi jadi Benyamin ya. Radio band. Band radio. Terus ke bawah ada Daud, Sulaiman, Musa, sampai ke Isa. Bahkan ada nabi lain, Daniel, Samuel, itu nama nabi semua tuh. Ada nabi Ahyail apa gitu namanya.
Banyak, nabi-nabi itu banyak sekali. Jadi dulu, kalau ulama-ulama yang bermakrifat hari ini dihidupkan di masa dahulu, mereka jadi nabi. Syaratnya satu, bermakrifat. Di kalbunya ada pengenalan kepada Allah. Jika Allah hidupkan mereka dulu, mereka pasti jadi nabi. Para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, jika mereka dihidupkan bukan di zaman dahulu, dihidupkan sekarang, bukan jadi nabi, cuma jadi wali. Tuh hebat gak umat Nabi Muhammad? Jadi walinya umat ini, itu nabinya umat terdahulu. Itu makomnya kita tuh. Ya. Maka kita bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami percaya dengan apa yang diberikan ke Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membedakan nabi satu dengan nabi yang lain. Kenapa? Sumbernya sama. Jadi kita cinta ke Nabi Musa, kita cinta ke Nabi Isa. Musa, Yesus sama, kita cintai semua. Gak ada yang kita gak cintai. Ya. Kata Arthur Jeffrey, Ibrahim itu juga nama lainnya Brahmana. Jika demikian, berarti ada kaitan juga Hindu Buddha itu. Ya. Namun di Quran gak disebut. Oleh karena itu kita tawakuf, kita menahan diri. Ya. Tapi hasil dialog saya dengan beberapa aulia-aulia, wali-wali Allah, ahli sejarah, Siddhartha Gautama dan lain-lainnya. Kalau di Cina itu ada apa? Lao Tse, ya, Konghucu. Itu menurut mereka itu nabi-nabi. Dulu itu nabi. Karena konsep ketuhanannya hampir mirip. Bahwa Allah itu Allah Ahad, Esa, Maha transenden, tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau umat terdahulu yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Percaya kepada sebagian, ingkar kepada sebagian yang lain. Kalau kita tidak. Makanya jangan heran Pak ya, di rumah saya koleksi Injil, Taurat, Weda. Bahkan saya koleksi kitabnya Tao dan orang-orang Konghucu. Senang baca aja. Jangankan buku mereka, buku Aristoteles saja saya baca ya. Buku Plato, Republik saya baca, bahasa Arab. Jadi ternyata kitab-kitab filsafat sudah diarabkan semua. Yang bahasa Latin sekarang itu terjemahan dari Arab. Jadi dulu filsafat Yunani kuno sudah diarabkan. Bisa juga berarti diislamkan. Ya. Maka kalau ada orang ingin pakar filsafat Yunani kuno, dia mesti belajar bahasa Arab, nggak cukup bahasa Inggris itu terjemahan. Bahasa Yunani gimana? Nggak cukup, karena bahasa Yunani yang ditulis sekarang itu terjemahannya dari yang Arab yang ada itu. Ya. Inilah alasannya kenapa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab perempuan. Kenapa? Karena imannya si muslim ini mencakup imannya si perempuan. Ini versi beliau ya. Ini bukan saya ngomong loh Pak ya. Tapi tidak boleh menikah perempuan muslimah dengan laki-laki yang imannya tidak seluas si perempuan itu. Nanti sempit dia. Nggak boleh, dia harus, namanya mau jadi yang cari imam, minimal imannya lebih luas daripada dia, atau minimal sama. Kalau suaminya seorang non-muslim, berarti iman dia cuma ke seorang nabi atau sekelompok nabi, satu bagian kitab, tapi nggak percaya kepada kitab-kitab yang lain. Berarti iman dia tidak lebih sempurna daripada iman si perempuan. Maka jangan sampai anak-anak kita, putri-putri kita terjebak karena bab cinta. Cinta itu kan karena sering ketemu, karena desiran awal memandang. Ini bisa hilang Pak. Maka apa masih kurang? Ada orang menikah besar-besaran, cerainya
Besar-besaran juga? Oh, besar-besaran juga. Nikah gede-gedean, nggak lama cerai. Itu kejadian. Artinya tidak ada cinta sejati itu kecuali hanya kepada Allah. Jangan sejatikan cintamu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cinta kepada Allah, maka semua cinta akan berubah. Suami istri satu saat akan cerai. Nggak cerai dengan secara zahir masih hidup, cerai dengan kematian. Bakal begitu. Banyak saya ketemu ya, laki-laki atau perempuan meninggal pasangannya atau cerai. Saya nggak akan nikah lagi. La tazawwaj abadan. Habis 4 bulan ketemu yang bening dikit. Kawinin dong Ustaz. Ya nikahin dong Ustaz. Berarti dia bilang nggak mau nikah pun itu cuma ahwal, kondisi aja. Ya. Mohon disampaikan ke anak-anak muda kita, ya, termasuk yang tua-tua nih kayaknya puber lagi ya. Sama. Orang dalam bab cinta begini itu nggak ada tuanya. Rambut doang yang berubah, muka doang yang tambah keriput. Tapi kalau masalah keinginan yang begitu nggak ada tuanya Pak. Kita muda semua tuh ya. Sepakat atau sepakat? Senong amat ya. Yang kedua, nah ini semoga dapat 2 nih. Dapat 2 keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini kita nggak ngeluh. Kenapa hidup di zaman pandemi? Ya. Biar nggak stres. Ini banyak yang nanya nih, Ustadz gimana zikir biar nggak stres? Nggak ada zikir ngilangin stres, yang ada kamu mengerti kamu lagi di zaman apa, kamu lagi jadi umat siapa, kamu lagi menunggu sosok siapa, lagi berjuang untuk apa. Orang-orang yang sudah cinta maka dia akan berjuang, karena berjuang itu bagian dari pengorbanan. Kita harus tahu kita ini berjuang untuk apa ya? Untuk memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan untuk menyongsong kehadiran imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Harus jelas Pak perjuangannya. Kalau enggak kita ngapain ya? Ngapain bergadang-bergadang, ngapain orang lagi liburan kita ngaji ya, benar enggak? Ini teman-teman banyak yang pada ke puncak ya kan, nyampe di sana macet ya, mending ngaji di sini Pak ya. Bahagia itu ada di dalam jiwa. Orang yang bahagia jiwanya, mau di puncak, mau di lembah, mau di gedung, mau di kamar sama. Cuma mungkin karena ya zahir kita butuh hiburan, ya kita hiburlah secukupnya, jangan berlebihan juga. Wa min syarafa hadhil ummah anna Allah tabaraka wa ta'ala waffara hazzaha minal yakin bi syahadatil ma'sum idh qala ma u'tiyat ummatun minal yakin afdala mimma u'tiyat ummati. Ini hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, kualitasnya hasan ya. Tidaklah ada umat diberikan keyakinan yang lebih mulia dari keyakinan umatku. Ini Nabi yang ngomong nih. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi mengabarkan akan ada fitnatud Dajjal. Benar gak? Kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Tapi yang dapat kebagian ketemu Dajjal umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dikerjain doang, di prank 40 hari. Ada tuh Tuhannya Al-Ijil, dibuat patung sapi, anak sapi kecil, sehingga patung sapinya bicara. Apa yang diminta dikasih. Itu yang buat Dajjal, nama kecilnya Samiri. Samiri ini waktu kecilnya diajari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini muridnya ada 2. Ada murid Nuriyah, ada murid Nariyah. Murid cahaya, jadi Torikot Sufi. Ada Nariyah, jadi perdukunan, jadi kesaktian. Jadi yang perdukunan yang sifat internasional kan juga ada. Jadi musuh kita nanti Pak, jangan dikira cuma pinter ngebom doang dia.
Enggak, dia bisa juga ilmu kebatinan. Ilmu sihir dia jago. Ilmu sihir itu sekarang sedang dibangkitkan. Ilmu sihir lagi dibangkitkan, Pak, hati-hati. Karena semakin ke belakang ini, kota-kota yang hiruk pikuk itu ternyata di baliknya sudah mulai muncul ilmu-ilmu magic, ilmu-ilmu kebatinan. Maka para kiai harus ngeh itu. Dia harus belajar tasawuf nuriyah. Jangan cuma belajar ruqyah-ruqyah aja. Ruqyah mah biasa. Antum hafal, tinggal baca. Tapi coba, Pak Kiai pernah nggak ada santri kesurupan dibacain nggak bisa sembuh? Nah, itu gimana ceritanya? Jangan-jangan santrinya apal yang kita baca, ya enggak? Dibalikin. Ada caranya. Ada caranya, cara yang cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruqyah al-Muhammadiyah. Ya. Kan mereka ada istilahnya ruqyah syar'iyah. Oke. Kalau saya nyebutnya ruqyah, ar-ruqyah al-Muhammadiyah. Zikir dulu, salam dulu ke Nabi. Tinggal tepuk, Pak, bangun di antara itu, sadar insyaallah. Kecuali kita zikirnya nggak benar, salamnya nggak pas. Mungkin nabinya lain kali. Yakinnya umat ini, kalau di kitab dibagi 3, ilmu yakin. Jadi ada 3 jenis yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul. Ada, Pak, di atasnya lagi al-yakin, tanpa pakai embel-embelan depannya. Ilmu yakin itu teori. Karena yang menteorikan kita bisa percaya, maka kita yakin, oh si anu yang ngomong, di ilmu yakin. Tapi belum melihat. Kata orang kalau baca Al-Waqiah rezeki lancar. Kita lihat teman kita suka baca Al-Waqiah, lancar rezekinya. Tapi kita sendiri belum coba. Berarti kita sudah tahu ilmunya, sudah melihat buktinya, tapi belum coba. Antum cobain. Kalau kejadian berarti sudah hakul yakin. Tapi hakul yakin pun masih bersyarat. Coba dirasa. Kalau al-yakin pakai alif lam, tidak ada embel-embel itu. Dia percaya tanpa syarat. Dia yakin tanpa perlu ada kondisi-kondisi tertentu. Ini disebut al-yakin. Bahasa lainnya kamalul yakin, kesempurnaan yakin. Maka di Quran ada 3 lafaz itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Secara harfiah yakin di situ artikan mati. Tapi ini juga berarti kesempurnaan yakin. Sembahlah Allah sampai datang kesempurnaan yakin. Itulah mati sebelum mati. Kan secara harfiah sembahlah Allah sampai datang kematian. Saya nerjemahinnya enggak begitu. Sembahlah Allah sampai ikon merasakan mati sebelum mati. Ya. Itulah al-yaqin. Tanpa pakai ilmu lagi, enggak pakai ain lagi, enggak pakai hak, itu di atasnya semua. Jadi minimal kalau versi ini ada 4. Kalau Said Muhammad menyebutkannya 3. Mungkin beliau sengaja menyembunyikan itu, ya. Disirkan itu. Namun karena kita sudah di ujung zaman ini, enggak usah ditahan-tahan lagi, Pak, ilmunya. Kita buka pelan, insya Allah, sedikit demi sedikit. Qala Sariyus Saqti, berkata Imam Sariyus Saqti, wal yakin sukunuka 'inda jawlanil mawaridi fi sadrik. Yakin itu tenang tentramnya jiwamu ketika terjadinya pemberian-pemberian Allah atau ketika terjadinya takdir Allah di dadamu. Litayaqunika anna husnaka minha la yanfa'uka wa la yardu 'anka maqdiya. Karena engkau faham, engkau sedih, engkau tidak sedih, itu tidak berpengaruh kepada takdir yang datang kepadamu. Ini versi Imam Sariyas Sakti, itu yakin. Saya mau tanya nih, yakin gak Allah ada? Yakin? Benar? Yakinkah Allah tidak akan sia-siakan kita? Jadi mau datang pandemi, apalagi istilahnya, mau datang bom demi, ada istilah gitu.
Nggak ada ya. Mau datang apalah, terserah. Mau kita hidup, mau kita mati nanti, nggak ada masalah. Jika mati, mati syahid. Jika hidup, hidup mulia. Ish kariman au mut syahidan. Itu kan cuma cara mati. Ada orang mati di atas kasurnya, ada mati dalam berjuang, ada yang mati berjuang melawan kebatilan, ada yang mati berjuang melawan penyakit dalam dirinya. Itu cuma asbab aja. Saya sudah pernah menyampaikan di tempat yang lain, bukan di sini. Ketika malaikat maut dicipta dan diberikan SK, surat kerja, apa perintahnya? Engkau akan mencabut nyawa hamba-hambaku. Apa kata malaikat maut? Ya Rob, jika demikian, nanti hambamu akan benci kepadaku. Jadi malaikat maut itu enggak mau juga dibenci, Pak. Ya, punya perasaan dia ternyata. Ya, ini dia dengar nih aneh ngomong nih. Serius. Dia mandang antum, dekat sekali itu sekarang mandangnya. Semua kita dipandang. Satu napas dia kita hilang. Maka mau 1000 bersejuta orang cukup dia pandang, satu kedip mata hilang dia udah. Tinggal cara matinya, datangnya. Jadi apa ahwal keadaan kondisi batin kita? Nanti kita akan menyaksikan malaikat maut itu dengan gambaran itu. Kalau kita husnuzon ke malaikat maut, maka kirim-kirim salam buat dia sesekali. Assalamualaikum ya malakal maut, al-fatihah. Sesekali Pak. Biar nanti kalau dicabut, sahib aneh nih ya. Ini aneh serius loh Pak ya. Sapa dia, salam kepada malaikat-malaikat. Kita baca nih, ini turunan dari ilmu yang diturunkan dalam bab tasyahud. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam atas kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Baik di langit para malaikat, para arwah nabi dan aulia, ataupun di bumi hamba-hamba Allah beriman, para wali-wali Allah. Diucapkan salam untuk semua mereka. Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal. Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu. Terus yang kedua, ketika kita mengatakan assalamu alayna, salam atas kami semua orang beriman. Dan semua makhluk-makhluk Allah yang soleh, malaikatkah, wali-walikah, para nabikah, semua kita ucapkan salam. Nah, ini diturunkan oleh ulama di luar sholat. Makanya ada thariqat sebelum zikir itu ngucapin salam ke malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, semuanya ya. Ada Pak ilmunya. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, insya. Terus kalau keburu meninggal gimana? Ya udah antum kan ke tiap sholat dong ngucapin salam. Kata malaikat maut, oh ini yang dulu sering baca salam nih lagi sholat sama saya ya. Kalau ngucap salamnya spesial, dijawab Pak. Cuma kalau dijawab gawat tuh. Nah, berdasarkan ini semua Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dua kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya bacakan pada pagi ini itu ada pada kita semua. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad bukan pada hidung mancung. Kalau ini panggilannya mancung. Hidungnya mancung nggak? Mancung dikit, ke samping. Bukan pada tubuh yang kekar, bukan pada jenggot, bukan pada sarung, bukan pada serban, bukan. Bukan pada zikir yang seperti umat-umat terdahulu, enggak. Kelebihan utamanya iman dan yakin, dua ini. Nah, ini yang kita syukuri. Maka dianjurkan sekali sehari baca Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat As-Saff ya. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang beri kami hidayah untuk seperti ini. Maka nikmatilah salat yang pernah kita lakukan, zikir yang pernah kita baca. Kalau bukan karena nikmat iman itu, kita enggak akan mampu membacanya. Ya.
Kalau perlu dibaca habis sholat, jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang baca itu, ba'da sholat ada 70 malaikat bolak-balik nyampain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat nggak akan capek, cuma dia repot. Antum ngerepotin malaikat mau nggak? Mau baca itu? Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai Rasulullah, terima kasih atas semua jasa-jasamu wahai Rasulullah. Semoga Allah menyempurnakan makom-makommu, makom mahmudah. Sampaikan itu, ya. Itu Rasul langsung jawab tuh. Malaikat bolak-balik 70 kali menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada amal-amal itu di sini. Kenapa? Termasuk sholat tasbih, sholat duha, sholat syuruk, semua ada di sini, Pak. Disebutkan. Ini salah satu bagian-bagian kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Bersolawat, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak Kiai. Ada diskusi? Bolehlah, ya. 10 menit ya, tafadhal.